Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan. Nah ini kembali nih, itu penting nih. Ternyata kalau kita punya identitas, kita bisa balik lagi. Jadi bisa riset ulang. Riset ulang itu dalam artian bahwa kalau kita seorang muslim, nah gitu kan, kita ngaji nih, kita ngaji, kemudian kita menjadi muslim yang baik gitu kan, itu berarti kan kita sudah punya basic tuh, ya. Maka ketika apapun yang terjadi, kita akan kembali kepada fitrah kita, itu fitrah Islam. Bro, lu nggak ikut ini apa sih? Apaan? Pentas seni di situ? Nggak ikut nonton? Enggak, lagi malas pengen di kelas aja sih. Lu kenapa? Lu kelihatan sedih banget. Enggak, abang aja nggak apa-apa. Oh, jangan kayak gitu. Gue tahu lu lagi sedih, Rob. Lu cerita aja. Kita kan bestie. Iya, mana aja jarang aja, nggak apa-apa. Ayo lah, Rob. Lu jangan nyembunyiin gitu. Lu tuh di kelas paling ceria loh. Ini jarang-jarang lu sedih. Lu kenapa sih? Ya gimana ya Jan, gue tuh kayak sekarang tuh lagi di fasenya tuh kayak gue sering kangen orang tua gue di rumah gitu. Oh. Iya. Jadi lu kayak pengen ketemu cuman nggak bisa ya? Iya. Faktor jarak lah gitu. Oh. Nah, jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh loh nyembunyiin sesuatu yang harusnya kita iniin. Dan itu nggak boleh dipendam sendiri. Itu tuh namanya pura-pura dewasa. Nah, karena juga masih kurang tahu, masih perlu belajar untuk sisi kedewasaan. Jadi kita panggil Pak Ridwan aja ya. Siap. Pak. Nih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Jadi gini Pak. Jadi Mubarak ini lagi kangen sama orang tuanya. Ya. Ceritain kronologi. Ya kenapa? Ya jadi tuh sekarang tuh kayak lagi di fase-fasenya kayak lebih kangen ke orang tua gitu. Oh, berarti lagi jauh nih sama orang tua. Iya, lagi jauh sama orang tua. Oke, terus? Terus kayak kebetulan kan mama juga udah sendiri kan, maksudnya almarhum bapak udah meninggal gitu. Jadi iya. takut kayak ada apa-apa gitu di rumah. Khawatir. Khawatir. Ya. Oke, terus? Ya, jadi kayak sekarang tuh kalau lagi belajar misalnya kepikiran mama kuat nggak sendiri di rumah gitu ya. Fokusnya jadi terpecah gitu ya. Iya gitu. Nah, masalahnya Mubarak ini ceria Pak orangnya kalau di kelas. Iya. Nah, nggak pernah kelihatan sedih. Iya. Nah, ini tiba-tiba sedih di kelas sendirian. Biasanya kan kayak main futsal bareng-bareng. Terus jadi anak tanyain lah tuh, kenapa Mubarak sedih? Iya. Ya awalnya dia nggak mau jawab Pak. Iya. Ya kayak sekarang kan kalau di ini kan ya pura-pura inilah Pak. Iya. Pura-pura kuat. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, pura-pura dewasa nih bener nggak sih? Iya. Fenomena saat ini ya. Nah itu dia. Jadi ada salah satu fenomena di mana kita merasa takut untuk dianggap tidak mampu. Jadi kesedihan gitu kan, terus ketidakmampuan itu jadi kelemahan dan tidak mau dimunculkan gitu kan. Itu jadi seakan jadi aib gitu ya, atau jadi malah malu gitu. Lebih baik kita nahan sakit gitu kan. Lebih baik kita menutupi kesedihan kita gitu dengan saya itu bahagia, saya itu senang gitu kan. Kalau di sosmed mungkin saya itu sukses, itu bahagia, padahal hatinya menderita misalnya gitu ya. Nah itu biasanya itu memang fenomena psikologi juga ya. Karena memang dari didikan mungkin dari pendidikan kita begitu ya, lebih ke menghargai pencapaian ketimbang proses. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya ketika lebih melihat orang senang bahagia gitu kan gitu, tanpa memperdulikan bahwa sebenarnya mengorbankan diri dia. Ini kayak lilin gitu ya. Bisa menerangi orang banyak tapi dia sendiri kebakar. Gitu sih. Iya gitu. Fenomenanya kayak gitu. Kalau tadi memang istilahnya itu kayak pura-pura dewasa tuh gitu. Pura-pura dewasa. Karena kan dewasa itu berarti kan dia lebih paham, ya kan? Lebih mengerti, lebih disiplin kayak gitu, lebih tanggung jawab kan gitu kan. Tapi pada sebetulnya dalam hatinya nggak begitu. Ada sesuatu yang dipendam. Nah itu kalau terus berjalan waktu demi waktu itu akan jadi problem.
Iya. Kalau ciri-cirinya itu apa aja sih, Pak? Kalau misalnya kan kita yang pertama kan kayak menyembunyiin. Nah, ada yang lainnya nggak, Pak? Nah, itu tadi saya catat ini. Yang pertama itu dia merasa bahwa punya tahu semua jawaban. Jadi dia merasa ya udah tahu sih. Apa nggak mau terlihat bodoh gitu ya. Kayak ada solusinya tapi sebenarnya belum ada gitu. Belum ada. Ya sekarang zaman sekarang kan tinggal tanya ChatGPT lah gitu ya atau apa. Dia bisa berlagak seperti itu gitu. Padahal sendiri dia tidak tahu tentang itu, tapi dia nggak mau dibilang bahwa masa gitu aja nggak tahu. Kalau sekarang tuh FOMO. Wah, FOMO masa gitu aja nggak tahu. Nah, gitu kan karena nggak takut tertinggal tren ya, akhirnya scrolling TikTok terus gitu ya. Ya kan kita menganggap bahwa udahlah sekarang berhenti untuk scrolling misalkan ya, membuang waktu banyak di sosial media, kita lakukan yang bermanfaat, baca buku ini itu gitu ya. Tapi pas ngobrol sama teman misalkan tentang sosmed gitu, kita agak gelagak kayaknya kita harus sosmed lagi gitu. Nah, itu jadi gitu lagi gitu. Bisa seperti itu. Terus kemudian juga dia itu menyembunyikan rasa itu. Rasa tidak mampu, memang dia tidak mampu tapi disembunyikan itu karena takut dibully mungkin sama teman-temannya kan, atau apalagi takut dibilang cupu lah, dibilang inilah itu. Akhirnya dia menahan semua itu atau menunjukkan rasa yang kelihatannya baik-baik saja gitu. Jadi kayak pura-pura dewasa itu nggak baik buat diri kita gitu ya? Iya, karena kan sebenarnya ada sesuatu yang dipendam itu ya. Dan itu tidak jujur pada diri kita. Karena jujur pada diri kita kan berarti kan, oh ya saya nggak mampu tentang ini nih, ya udah bilang aja saya nggak mampu, gitu. Saya nggak bisa, saya nggak tahu gitu. Atau saya lagi nggak enak hati, nah itu dibilang gitu. Jangan sampai ya oke aja. Kayak ya misalkan temen misalkan terus nggak enakan, nah itu kan sama juga tuh nggak enakan. Ayo kita traktir dong gitu kan. Ya karena nggak enak ya udah kita traktir tapi hati nggak ikhlas. Nah itu misalkan kayak gitu ya. Nah itu nggak hari ini nanti aja misalkan kita bisa tolak begitu. Dengan seperti itu kita memang di sini ada butuh keberanian, untuk menunjukkan diri tadi. Kalau bahasa Gen Z-nya tuh katanya people pleaser. Tekanan dari orang-orang. Ya bisa jadi seperti itu. Nah itu memang perlu manajemen sendiri gitu. Makanya kalau punya yang seperti itu ya, ada teman yang seperti itu ataupun ada kenalan yang seperti itu, memang kita harus mengarahkan mereka ke psikiater. Dalam artian mereka harus mengeluarkan unek-unek mereka curhat dan mereka bisa mendapat masukan, feedback juga gitu loh. Ya kan ketika cerita saya tuh gini Pak, gini, misalkan ke guru BK lah atau ke guru, biasanya guru favorit. Kalau waktu SMA saya tuh kalau ada guru favorit itu kan enak tuh diajak ngobrol pasti. Ya itu bisa ketika waktu jam kosong misalnya dipanggil Pak ngobrol dulu bentar boleh nggak ya itu kan. Karena kita merasa orang guru favorit itu kan biasanya kayaknya ini enak buat dia diobrolin. Ada problem kita apa gitu kan begini. Ya tentu saja di private ya maksudnya jangan kita bilang bahwa jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Nah itu kan akhirnya orang kan melihat bahwa oh iya gini aja deh gini. Nah kan itu kan dapat feedback tuh. Ketimbang di kepala kita terus muter tentang problem itu, ngerti gak? Ya kan? Oh kita punya masalah tapi kita dipikirin terus kita menganggap bahwa kita punya solusinya, apalagi nanya ChatGPT. Ini hati-hati curhat sama ChatGPT ya atau AI apapun gitu ya, karena memang kasusnya pernah ada yang bunuh diri gara-gara itu. Nah itu kan karena memang dia kayak feedback yang mungkin ya namanya juga robot gitu ya mungkin tidak ada rasa, tidak ada apa, tapi ada empati apa gitu ya. Nah, tapi kalau kepada guru, misalkan mungkin ke psikiater, tapi kalau ke psikiater mungkin agak jauh ya. Orang terdekat lah yang terpercaya kayak guru atau guru BK atau siapa itu misalkan yang bisa diajak ngobrol tentang hal itu. Kita punya problem kayak gini-gini. Saya tuh nggak enakan, saya tuh gini. Kalau ketemu teman tuh gini ya misalkan gitu. Mereka akan memberikan feedback. Ya udah deh, gini aja, gini. Nah, itu tuh feedback itu yang akan menjadikan kita positif lagi gitu ya. Ya kan, kemudian kita juga bisa berpikir lebih jernih lagi. Ya ketimbang diri sendiri memikirkan, kan? Dipikirkan bukannya bikin dapat ke jalan keluar, tapi makin rumet gitu ya. Nah itu biasanya udahlah gitu ya. Itu akan dipendam terus, itu kan menggulung terus gitu.
Jadi nggak ada yang penyalurannya lagi. Nah itu intinya lebih nggak ada solusinya itu gimana, dia terus mencari gitu dulu. Nah, itu akan jadi problem yang lebih besar lagi. Pada suatu saat itu akan meledak. Nah ini kita nggak tahu. Jadi istilahnya kayak nanti semakin buntu. Ya. Padahal kan kalau misalnya setiap masalah tuh ada solusinya. Tuh. Kayak yang Allah bilang dalam firman surah Al-Baqarah ayat 286. Ya. Bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. sesuai dengan kemampuan. Nah ini kembali nih, itu penting nih. Ternyata kalau kita punya identitas, kita bisa balik lagi. Jadi bisa riset ulang. Riset ulang itu dalam artian bahwa kalau kita seorang muslim, nah gitu kan, kita ngaji nih, kita ngaji, kemudian kita menjadi muslim yang baik gitu kan, itu berarti kan kita sudah punya basic, ya. Maka ketika apapun yang terjadi, kita akan kembali kepada fitrah kita, itu fitrah Islam. Nah itu kan, jadi seakan-akan Allah bilang apapun nanti masalahnya tanya aja sama Al-Quran gitu, tanya saja sama Rasul. Itu bahkan itu dilakukan untuk pemerintahan gitu ya, untuk skala yang besar gitu, perpolitikan, perekonomian itu Islam punya solusinya. Masa untuk satu orang individu yang punya problem ini gak ada solusinya, bener gak? Iya. Iya kan? Untuk sebuah negara aja Islam punya solusinya. Nah untuk sebuah individu pasti ada solusinya. Makanya kita kembali lagi ke fitrah. Fitrahnya itu berarti kita mengetahui identitas Islam. Itu ya, identitas Islam berarti. Kebayang nggak kalau umur kalian misalkan masih belum bisa ngomong tuh umur berapa? 3 tahun? 2 tahun? 3 tahun udah bisa ngomong. Oh 2 tahun berarti, masih belum jelas. Naik pesawat, ke bandara, ibunya sibuk misalkan, terus anaknya ketinggal. Anak itu tahu nggak di mana rumahnya? Enggak dong. Belum tahu. Belum ditanya juga, belum jelas kan? Iya. Karena apa? Kartu identitasnya juga nggak ada. Nah itu kan karena nggak ada identitas kan? Iya. Nah itu kebayang ketika kita mengalami fase tadi misalkan, kita punya problem, punya ini, dan terus kalau kita nggak kembali ke identitas Muslim, itu jadi bingung juga, malah jadi ikut-ikutan kemana? Ikut-ikutan ke sekuler. Wow ini apain agama itu bikin kita pusing misalkan. Udah kita harus bebas. Nah itu kita harus bebas, lepas freedom gitu ya. Nah itu kan bagaimana kalau ketika solusinya datang seperti itu ke kita? Itu pasti kita jabanin gitu kan. Iya benar juga sih. Ya udahlah kita bebas aja gitu. Tapi kalau kita kembali ke Islam karena kita seorang muslim berarti kan kita balik lagi ke Islam. Gimana solusinya? Ya kita pasti nanya ke ustadz kita lah, atau kita coba cari solusinya yang memang secara Islam. Dan itu jauh lebih menenangkan hati karena Allah sendiri sudah menjamin gitu kan, bahwa dengan mengingat Allah hati akan tenang. Gitu kan? Ya ketimbang cari Rasul ya guys, belum tentu ketemu. Jadi ada ceritanya katanya satu orang itu ya dia punya problem hidup atau apa gitu ya. Dia datang ke masjid jam 2 malam gitu ya. Jam 2 pas setengah 3 gitu ya. Dia karena memang pusing gitu, stres, udah di masjid aja lah gitu dia. Pas mau subuh atau setengah 3 jam 4 mungkin ya. Biasa ada yang mau ngaji gitu kan. Masuk. Dia nggak bisa tidur ya. Iya. Ya udah dikasih kopi. Overthinking. Ya. Ini dikasih kopi yang minum bersama gitu. Dia di ceritanya itu dia bilang memang solusinya itu memang tidak keluar pada saat itu. Iya. Tapi setidaknya dia bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Ya, betul. Karena berarti dia udah merasa oke lah gitu ya, dengan Allah saya siap. Oh. Gitu. Lebih tenang gitu ya. Iya, lebih tenang. Nah, ini sayangnya solusi yang kalau kita cari di sosial media mungkin jarang memberikan itu. Ya kalau misalkan kita ketemu Agim ya, atau ketemu ceramah Abdul Somad dari ceramah, mungkin itu akan terarahkan gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita ketemu dengan konten-konten yang seakan-akan have fun gitu kan, bahwa oke, lu punya problem, ini have fun seperti ini. Nah dicontohin kan banyak kan kayak gitu, ya kan, mau joget-joget kan, mau inilah, mau itulah, itu kan secara itu sedang mencoba untuk melari dari masalah tersebut. Jadi bukan menyelesaikan masalah tersebut. Bukan menyelesaikan. Ya, karena itu udah buntu banget nih, Udah kita apain? Udah kita eksperimen sosial misalkan. Udah kita joget-joget di zebra cross. Itu dia pengen mengekspresikan sesuatu. Iya. Karena seperti itu. Nah makanya
penting nih, hati-hati juga. Karena kalau seperti itu berarti kita lagi rapuh. Ya, lagi rapuh tuh. Kalau yang datangnya benar, ya insya Allah kita ikutan benar. Berarti kan itu bahwa nilai plus tuh, kita melihat bahwa keadaan itu adalah nilai plus dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih mendekat kepada Allah. Nah, itu loh. Lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau malah itu kita makin menjauhkan ke Allah, berarti itu malah jadi musibah buat kita. Malah menambah masalah. Malah menambah masalah. Masalahnya bukan di dunia, malah nanti di akhirat gitu. Ya, betul. Lagi pusingnya nggak usah sholat. Nah, gimana itu? Sholat 5 waktu ditinggalin karena apa? Saya punya problem, saya lagi ini kan. Lagi pusing Oh, nih, pusing nih. mabuk Nah, kan bisa aja gitu kalau ada yang nyolek-nyolek temennya kan. Penting juga circle-nya berarti kan. Berarti penting pas lagi rapuhnya kita ngedeket kemana. Nah, betul. Antara ke teman yang emang udah ambruk atau enggak ke yang lebih apa sih, lebih ngajak ke arah ibadah. Nah, itu. Karena teman yang baik itu, ya kan? Kita harus membedakan mana yang teman yang fake gitu ya. Mana teman yang real gitu. Yang real itu berarti kan apa? Bukan hanya sekedar peduli tentang udah makan belum? Udah jajan belum gitu kan? Atau mau minum nggak? Mau makan nggak? Nih gue taruh traktir. Bukan itu. Tapi justru yang real teman itu ada mengingatnya udah sholat belum? Gitu kan? Berarti apa? Teman yang membawa kita ke akhirat nanti selamat gitu loh. Lebih jauh kan? Bukan hanya sekedar di dunia doang. Di dunia, ayo kita makan-makan yuk, traktir yuk, gitu kan? Yang ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ya, misalkan. Itu aja sebenarnya. Tapi yang mengingatkan kita nanti ke akhirat. Ya itu tadi ketika ada problem itu, ya udahlah, kita sholat aja misalkan gitu ya. Ya udahlah kita baca Quran aja misalkan. Itu memang dia nggak akan memberikan solusi mungkin secara langsung ya. Tetapi setidaknya hatinya lebih tenang. Penting banget itu circle itu. Hati-hati. Ya walaupun hanya sebatas scroll TikTok juga bisa mempengaruhi kita sih. Jadi misalnya kalau kita sedang rapuh, sedang ini, itu tuh yang pertama tuh jangan pernah menyembunyikan ya. Iya, kalau bisa memang ceritakan sebetulnya dalam artian bahwa ya kita butuh feedback nih. Ya kan? Kita butuh perhatian. Masukan. Ayo masukkan. Ya, perhatian nanti jadi agak lain. Perhatian dari gue bisa, misalkan ya orang tua mungkin kayak gitu itu perlu perhatian ya. Tapi intinya perlu feedback. Bagaimana aplikasi itu kan suka ada feedback tuh. Sekan kiriman feedback. Jadi kalau nanti udah bisa bikin aplikasi gitu ya, itu feedback itu penting itu. Karena apa? Ketika aplikasi itu dipakai sama orang, itu kan yang bikin itu nggak tahu di mana bugnya, di mana errornya, misalkan di mana yang salahnya atau apa. Bahkan game juga kan begitu. Oh ini gamenya ngebug nih gitu kan? Ini kok kita chat ini keluarnya ini atau ini malah jadi begini ceritanya demi. Berarti kan ini lagi error nih aplikasi. Dia perlu feedback itu. Laporan dari pengguna tadi, feedback bahwa oh ya ini aplikasinya ngebug ini. Bahkan kalau di NASA dia sampai Google ya waktu itu, yang pernah ada anak yang menemukan bugnya di mana itu dihadiahi miliaran rupiah. Karena pentingnya feedback tadi. Nah kita juga sama seperti itu sebenarnya ketika ada problem itu ada sih yang bisa diajak ngobrol gitu kan, yaitu memberanikan diri juga kan di situ, memberanikan diri kemudian berani jujur terhadap diri sendiri bahwa saya itu butuh yang menasihati saya butuh ini gitu. Itu kan keberanian yang perlu ya. Bukan hanya keberani untuk menghadapi burung killer ataupun menghadapi singa yang itu keberanian yang berbeda gitu ya. Tapi keberanian untuk oh ya udah saya harus cerita nih dan insya Allah itu menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan jalan keluar kan gitu. Bahwa ya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum itu merubah dirinya sendiri. Itu kan bukan sebelum suatu kaum Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu berpikir kan enggak. Merubah berarti kan merubah dirinya sendiri itu berikhtiar maksudnya ya kan. Berikhtiar itu ya itu tadi lah. Ini untuk menjadi agar ya itu tadi solusi untuk kayaknya udah kuat, kayaknya udah keren, kayaknya udah ini hebat nih udah orangnya udah ini gitu ya. Itu jangan dipaksakan gitu. Jadinya people pleasure itu karena memang orang menilainya udah oke nih, bagus nih. Jadi misalnya dia kan mau ngebuat kesalahan, jadi kayak jangan sampai ngebuat kesalahan. Padahal kan misalnya traktir dong. Kalau nolak nanti dikiranya pelit lu. Ya berarti
itu kan akhirnya ke tekanan gitu. Ya bisa bilang aja nanti misalkan bilang aja apa nanti deh besok deh gitu. Ya kan bisa nggak usah kita tidak akan pernah gitu. Terakhir dong tidak akan pernah gitu. Terlalu ekstrim nanti kita ya begitu ya. Ya tapi kan terkadang tuh kalau kita misalnya nih mau cerita nih bareng teman kita, tapi kayak kita tuh kayak kurang percaya gitu sama teman kita. Ya. Ya kayak takut dia nyebarin gitu. Bener, atau mana. saya juga begitu kok. Curigaan sama temen. Iya. Ya itu tadi, kita butuh yang lebih dewasa ya sebenarnya gitu sih, ya kan? Ya kalau sama-sama teman kadang kita udah serius, dianya bercanda kan gitu. Iya. Kita juga enak. Kadang-kadang kita udah serius, dia juga serius. Saya ternyata bocor. Udah kayak ember aja jadi bocor kan. Ya namanya juga teman gitu. Malah ngaruh nasib nanti. Ya. Lu mah mending ya. Gitu. Mau ngobrol, lu mah mending gua gini-gini gua udah ini jadi. Adu nasib jadi. Adu nasib. Ya, kalau hanya ya itu gak usah jadi apa sih? Baper. Iya kan? Kita udah iya kan kita udah serius kita ini malah dia bercanda malah dia itu tapi nggak usah baper. Ya, namanya juga temen. Ya teman kan ya temen itu ya buat ketawa lah katakan gitu ya udah kita ajak ketawa aja gitu biarin aja. Ya untuk hal yang seperti ini memang butuh yang serius. Serius misalkan ya udah sama ini. Kalau misalkan kangen ke ibu kan bisa sekarang bisa WA atau bisa Vician. Skype. Sekarang nggak ada Skype ya. Ya cuma zaman dulu udah. Udah bisa video call gitu. Ya. Dan satu ini kita kembali ke Islam bagaimana solusinya tadi misalkan jadi ada takut sama ada apa tadi sedih ya. Nah takut itu biasanya ada dari luar. Ya itu takut itu dari luar. Takut pocong itu karena ada pocongnya di luar ya. Ada di dalam hati itu. Kalau lihat pocong takut gitu kan ya. Takut. Gitu. Takut apapun itu. Takut tilang polisi juga sama itu karena polisinya ada gitu. Tapi kalau sedih, itu sedih itu biasanya ke-trigger karena teringat masa lalu, teringat suatu kejadian. Itu bisa langsung tiba-tiba bad mood gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat bahwa bukan hanya kita saja yang begitu. Dalam artian bahwa apakah kita doang yang kayak gini kan gitu. Iya. Gitu kan. Iya kan? Kayaknya saya aja nih yang berita kayak gini, yang lain enggak tuh pada happy aja, pada bahagia aja gitu kan. Apalagi ini anaknya presiden misalkan bahagia banget dia katanya, apalagi yang itu. Nah, kalau seperti itu kan kita merasa bahwa kita sendirian kayak gitu. Tapi sebenarnya hal yang itu terjadi di semua orang. Itu tadi. Secara itu sih memang terjadi setiap orang. Ya WHO aja mengatakan satu dari 3 orang itu ada problem psikologi itu untuk anak remaja itu. Jadi dalam artian bahwa itu akan mengalami fase itu. Tapi ada yang bisa melaluinya ya karena memang beda edukasi atau apa, dia ilmunya lebih ada pendamping atau apa gitu kan. Ada yang memang dia terus bergelut di situ. Nah, kalau terus bergelut di situ maka nanti akan hal yang negatif tadi. Ada negatif, ya solusinya bisa ke yang lain-lain misalkan ya. Nah, tapi kalau dia dengan hal yang positif, dia akan lebih baik. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal tersebut, kesedihan tadi. Iya. Kapan coba Rasulullah? Yang Pas di tahun kesedihan gitu. Ya, tahun kesedihan. Ketika Bunda Khadijah meninggal, ketika pamannya meninggal, ketika Hamzah bin Abdul Thalib meninggal kan gitu, ketika anaknya juga meninggal di Al-Quran juga disebut. Nah, tapi Allah menghibur Rasulullah itu dengan mengganti sudut pandang. Nah, sudut pandangnya diganti. Bahwa apa yang ditinggalkan itu kita melihat jangan apa yang hilang, apa yang ditinggalkan, tapi lihat memang masih ada. Nah, itu. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Inna kalau kausar. Fasholli lirabbika wanhar. Bahwa Allah itu sudah memberikan banyak kebaikan kepada kamu. Itu artinya kurang lebih seperti itu. Ingin mengingatkan bahwa apa? Bahwa ketika kita sedih tentang sesuatu karena kekurangan, karena kehilangan, karena apa? Kita harus melihat bahwa ada yang lebih. Kalau kebakaran rumah misalkan, rumah bakar, ya kan? Harta juga bakar. Tapi melihat misalkan, ya keluarga kita masih utuh, masih sehat misalkan, itu kan lebih baik gitu ya, daripada kita memikirkan rumah yang hilang tadi. Ya mungkin Allah akan menggantikan yang lebih baik kayak gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu, berarti kita harus melihat bahwa alhamdulillah
kita masih punya ini nih, kita masih sehat nih, masih kita bisa kesini nih, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu berarti menumbuhkan kesyukuran, iya kan? Menumbuhkan kesyukuran itu bukan dari hal yang kehilangan tadi, tapi kesyukuran itu ada pada yang ada, yang masih ada yang kita syukuri. Dan apa jaminan Allah ketika kita bersyukur? Lain sakartu, Lazidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. artinya Jika engkau kamu mensyukuri bersyukur, nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika engkau mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Masya Allah. gimana kalau misalkan tadi kita udah kehilangan tapi terus bersedih kan gitu, menyalahkan diri atau malah jadi kebawa kemana-mana, berarti kan itu Allah sendiri nggak melihat ya mau gimana nolongnya gitu ya. Kamu itu begitu gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk bersyukur tadi, berpikir positif tadi, bersyukur pada Allah, Allah juga melihat bahwa nah itu janji Allah itu loh. Itu janji Allah. Allah akan nambahkan ya kebaikan tadi. Makanya kita akan bersyukur karena ada sesuatu misalkan yang hilang, tapi kita bersyukur yang lebih, oh itu bisa gini, bersyukur. Allah tambahkan lagi. Allah tambahkan lagi kebaikan, tambahkan lagi kebaikan, tambahkan lagi kebaikan. Tanpa sadar kita merasa bahwa sesuatu yang Allah berikan itu lebih besar daripada yang Dihilangkan. apalagi nanti di akhirat. Ya kan? Kita bukan hanya mikir di dunia nih. Oh ya di dunia mah sampai segini doang. Tapi di akhirat ketika kita bersyukur, insya Allah kita akan diberikan apa yang kita inginkan di akhirat nanti. Yaitu tadi misalkan kalau kangen sama bapak lah atau sama siapa misalkan udah kehilangan, di akhirat kita akan bertemu. Ya. Jadi hidup itu emang selalu harus disyukuri. Nah, itu jadi akhirnya apa? Jangan malah jadi apa? Sok jago, sok hebat gitu ya. Apa merasa paling ini enggak itu, tapi harus menimbulkan kesyukuran tadi. Oh. Gitu ya. Jadi gimana, Rok? Udah apa terselesaikan atau tercerahkan Udah belum, Rok? lumayan, udah terselesai. Nah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Amin. Nah, yang penting kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan omongan saya, bukan postingan siapa, bukan ceramah siapa, tapi apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahu datang dari mana kan itu. Siapa tahu namanya nih Fauzan yang nasihatin. Masya Allah. Silakan ditraktir saja supaya bahagia. Misalkan gitu ya. Iya. Ya. Kebetulan nih udah masuk sholat zuhur. Ya udah, untuk kita mendapatkan hati yang tenang kayak tadi. Jadi Tuh. ayo kita sholat zuhur bareng-bareng. Ayo. Jangan lupa berdoa nanti biar masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.